Kontes pembunuhan adalah kompetisi yang hanya namanya saja agar terdengar bagus, namun pada hakikat ini adalah pembantaian berdarah. Itu tidak ada hubungannya dengan kata kompetisi. Pada hari itu, orang-orang dari suku Gu berkumpul di sekitar ladang pembantaian yang ditunjuk oleh Tuhan 5 tahun lalu. Ekspresi mereka sangat rumit. Kebanyakan orang sebenarnya tidak ingin melihat adegan berdarah seperti itu, namun mereka tidak berani menyinggung perasaan orang dewasa karena mereka memiliki ramuan yang mereka butuhkan di tangan mereka. Jika mereka tidak bisa mendapatkan ramuan semacam itu, mereka akan segera mati karena usia tua di bawah pengaruh kutukan aneh. Saat dihadapkan pada persoalan hidup dan mati, kebanyakan orang membuat pilihan yang egois. Oleh karena itu, meskipun semua orang tidak tahan, untuk bertahan hidup, mereka hanya dapat menemani Tuan Yu dan memainkan peran sebagai algojo yang tidak manusiawi. Tiba-tiba, mata semua orang berkumpul, selalu melihat ke arah yang sama, dengan ekspresi kagum dan ngeri. Satu orang, satu kucing, dan satu lagi berpakaian hitam hampir menjadi pakaian standar Tuan Yu. Tamu misterius yang tidak peka dan tidak peka yang menganggap kehidupan manusia tidak penting ini akan selalu menggendong seekor kucing hitam di tangannya dengan mata tertutup untuk bermeditasi setiap kali ia datang ke sukunya. Begitu Tuan Yu muncul, medan pembunuhan yang awalnya berisik menjadi sunyi, dan suasana langsung menjadi tegang dan menyedihkan. Kebetulan pada hari ini, awan gelap menutupi matahari, langit suram dan bergemuruh, dan badai dahsyat bisa datang kapan saja. Muncul bersama Tuan Yu adalah pemimpin klan Miao Qinghe dan 3 tetua klan Gu. Mereka semua tampak muda, tetapi jiwa yang tinggal di tubuh mereka adalah jiwa yang dewasa. Mereka semua adalah orang-orang terkutuk. Ibarat flash in depan, kecantikan hanya bersifat sementara dan akan hancur jika tidak hati-hati. Ayo mulai. Tuan Yu melambaikan tangannya, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia berbicara sangat sedikit, tetapi semua orang yang hadir mengetahui bobot dari 3 kata yang dia ucapkan. 3 kata, puluhan nyawa. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi jiwa setiap orang. Miao Qinghe tidak tahan untuk berbicara. Akhirnya, tetua agung itu berbicara. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan berkata dengan keras, semuanya, masuk ke medan pembunuhan sekarang. Semua orang di sini secara alami mengacu pada alat itu orang dari luar. Setelah sesepuh agung selesai berbicara, lingkungan sekitar akhirnya tidak lagi sunyi, melainkan serangkaian drama menyentuh pun dipentaskan. Sayangku, ayolah, aku yakin kamu akan menjadi orang terakhir yang selamat. Sayangku, bagiku, kamu harus berusaha sebaik mungkin agar aku bisa melihat tulang punggung laki-lakimu, oke? Sayangku, pergilah ke neraka. Hanya jika kamu mati aku bisa hidup. Ini bukan lelucon. Kamu harus percaya padaku. Sayangku, aku hanya mencintaimu sebagai satu-satunya pria dalam hidupku. Pengorbananmu untukku sepadan dengan pengorbananmu. Jangan khawatir. Petik 2, petik 2. Wanita suku Gu ini telah mengucapkan kata-kata serupa berkali-kali dan kepada pria yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setiap saat, mereka sangat tulus. Para pelayan juga sangat sadar. Mereka telah jatuh di bawah mantra cinta dan rela mati demi wanita yang mereka cintai. Jadi dalam serangkaian perpisahan yang penuh air mata, mereka melangkah ke medan pembunuhan dan mulai menemui akhir yang sudah ditakdirkan. Miao Qinghe melihat pemandangan ini dan hatinya sakit. Sebagian besar wanita suku Gu ini berpikiran sederhana sebelum mereka dikutuk dan sebelum Tuan Yu tiba. Tapi sekarang, mereka semua sudah menjadi tipe akting. Sedih banget, tapi apa yang bisa dilakukan? Mereka hanya ingin bertahan hidup. Miao Qinghe tidak mampu mengubah situasi ini dan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya, membuat wajah Miao Qinghe langsung menjadi jelek. Lu Yun memakai topeng, juga memasuki medan pembunuhan. Miao Xin, beraninya kamu berbohong padaku. Setelah berbicara dengan Lu Yun saat itu, dia khawatir dan pergi mencari Miao Xin lagi. Miao Xin memberitahunya bahwa mereka berdua telah meninggalkan klan Gu. Miao Qinghe yakin hal itu benar. Tanpa diduga, hari ini, dia melihat Lu Yun lagi di medan pembantaian, menandakan bahwa Miao Xin telah menipunya. Miao Qinghe marah dan cemas. Sekarang Lu Yun telah memasuki medan pembunuhan, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan bagus untuk mengeluarkan Lu Yun. Pada saat yang sama, Ye Fei Yang juga berada di medan pembunuhan. Melihat Miao Qinghe dari kejauhan, saya tercengang. Pesona dan kecantikannya jauh melebihi Miao Ying dan sesepuh agung. Ye Fei Yang tiba-tiba mendapat ide yang berani. Pada saat ini, Ye Fei Yang merasakan tatapan dari tetua agung, melihat ke belakang, dan segera melihat Lu Yun. Bukankah hanya ada 2 orang yang memakai masker? Ye Fei Yang bingung. Tapi tidak masalah, terlihat dari mata tetua agung bahwa pria bertopeng yang masuk adalah Zhang San yang dia benci, dan dia hanya ingin membunuhnya. Ye Fei Yang memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang apa itu seni membunuh. Aturan kontes pembunuhan itu sederhana, tidak ada aturan. Setiap orang memasuki medan pembunuhan, dan hanya 1 orang yang bisa keluar hidup-hidup dalam waktu yang ditentukan. Ketika waktu habis, jika ada 2 orang atau lebih yang hidup di medan pembunuhan, Tuan Yu secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuh semua orang, pergi, tidak ada seorang pun yang hidup. Orang yang suka menonton kompetisi semacam ini sendiri sangat haus darah. Orang ini sudah dewasa dan jelas bukan orang baik. Waktunya dimulai. Masih tetua agung yang berbicara.
Saat kata-kata itu jatuh, seorang pria dengan cepat berguling, mengambil pisau besar, dan memotong lawan di sebelahnya menjadi dua. Beberapa senjata tajam telah lama ditempatkan di medan pembunuhan, hanya untuk memungkinkan orang-orang ini bertarung lebih sengit dan lebih ganas. Setelah orang pertama mengambil tindakan, yang lain dengan cepat bereaksi, mengambil senjata dari tanah, dan mulai menyerang secara sembarangan, membunuh semua orang yang mereka lihat. Aturannya adalah hanya satu orang yang bisa bertahan pada akhirnya, jadi kecuali Anda sendiri, semua orang adalah musuh, dan tidak perlu khawatir apakah akan ada cedera yang tidak disengaja. Pembunuhan yang kejam dan berdarah terjadi seketika, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara dalam angin kencang. Bau darah yang kaya menyebar dari ladang pembunuhan ke sekeliling, seolah-olah udara pun berubah menjadi warna merah terang. Para wanita dari suku Gu ini merasa agak tidak nyaman. Tuan Yu, yang sedang melakukan masturbasi pada kucing, selalu memiliki wajah tanpa ekspresi dan sangat acuh tak acuh, tetapi terlihat dari ekspresinya bahwa dia tampaknya tidak menikmati pembunuhan sebanyak yang dia bayangkan. Lalu kenapa dia mengusulkan diadakannya kompetisi pembunuhan semacam ini? Meskipun Lu Yun berada di medan pembunuhan, matanya akan tertuju pada orang dewasa di luar medan pembunuhan dari waktu ke waktu. Saya sangat curiga dengan motif orang dewasa. Sekarang, orang-orang di medan pembunuhan sudah bermata merah, seolah-olah mereka bukan lagi manusia, melainkan binatang buas. Hanya karena sebelum memasuki medan pembunuhan, wanita tercinta berkata kepada mereka, tunjukkan tulang punggung laki-laki. Hanya ada dua orang di antara penonton yang tidak bergerak, dan hanya ada dua orang, sehingga pembunuh lainnya tidak berani mendekat dengan mudah. Salah satunya adalah Ye Fei Yang. Yang lainnya adalah Lu Yun. Sudah diketahui semua orang bahwa Ye Fei Yang adalah seorang kultivator, dan seorang kultivator di tahap inti emas. Semua orang tahu bahwa mereka pasti akan dibunuh oleh Ye Fei Yang pada akhirnya. Saat Ye Fei Yang datang ke klan Gu, itu sudah diputuskan. Jadi ide mereka adalah mencari sebanyak mungkin titik lemah sebelum menghubungi Ye Fei Yang agar mereka bisa memamerkan kehebatannya di depan wanita yang mereka cintai. Untungnya, Ye Fei Yang tampaknya tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap mereka. Tentu saja, semua orang tidak mau bertarung dengannya terlalu dini. Tidak, saya tidak seharusnya mengatakan pertarungan, karena ketika mereka bergegas ke depan Ye Fei Yang, mereka langsung dikalahkan. Adapun Lu Yun, alasan mengapa tidak ada yang menyerangnya adalah karena topeng di wajahnya membuat orang merasa bahwa dia tidak mudah untuk diganggu. Dan, setiap kali seseorang mendekati Lu Yun, mereka akan merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada pedang tak kasat mata yang menghalangi pendekatan mereka. Tentu saja ini adalah tindakan yang disengaja oleh Lu Yun. Lu Yun terlalu malas untuk peduli dengan pertengkaran di antara orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak ingin melakukan apapun terhadap mereka. Dia hanya punya satu tujuan, Ye Fei Yang. Ini hanyalah tujuan kecil, hanya untuk memberi sedikit kekesalan pada Bibi Miao. Tujuan sebenarnya Lu Yun adalah Tuan Yu yang acuh tak acuh di luar medan pembunuhan. Bau darah di udara menjadi semakin kuat. Dengan hembusan angin, ia melayang menuju hutan lebat di kejauhan. Sementara dahan dan dedaunan bergemerisik, ia juga memicu lolongan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bau darah membuat binatang-binatang itu menjadi gila. Segera, tanah di medan pembantaian seluruhnya berlumuran darah. Selain Ye Fei Yang dan Lu Yun, hanya ada orang terakhir yang tersisa di lapangan. Dia memegang pisau panjang erat di tangannya, tubuhnya berlumuran darah dan dia sedikit gemetar. Gemetar seperti ini bukan disebabkan oleh rasa takut, melainkan karena kegembiraan. Ada beberapa faktor kekerasan yang tersembunyi di dalam tulang manusia. Melalui pembunuhan, faktor kekerasan dalam tubuh pembunuh yang masih hidup dirangsang. Dia tiba-tiba menyukai perasaan menjilati darah. Pria itu memegang pisau panjang, dan matanya yang bersemangat pertama kali menatap Ye Fei Yang, lalu dengan cepat menjauh dan mendarat di Lu Yun. Jelas sekali, dia berencana untuk mengoperasi Lu Yun terlebih dahulu. Namun, ketika dia mendekati Lu Yun, pedang tak kasat mata menghalangi kemajuannya, yang membuatnya sangat kesal dan bingung. Apa yang terjadi dengan pria bertopeng ini? Jika kamu tidak bisa mendekat, apakah kamu harus melawan Ye Fei Yang dulu? Saat pria itu ragu-ragu, dia tiba-tiba merasakan segala sesuatu di depannya berputar aneh. Kemudian, dia melihat tumitnya. Ternyata Ye Fei Yang merasa dia memperlambat dan menunda seni membunuh, jadi dia menusuk energi pedang dengan ringan dan memotongnya menjadi dua. Pedang itu terhunus begitu cepat sehingga nyawa pria itu tiba-tiba berakhir sebelum dia bisa merasakan sakitnya. Hanya kita berdua yang tersisa sekarang, Zhang San. Ye Fei Yang memegang pedangnya sendiri di tangannya, dan ekspresinya sangat percaya diri, tetapi ketika dia memanggil nama itu, dia merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Ye Fei Yang tidak berani memprovokasi Zhang San, orang kuat di Kunlun, namun pria di depannya memiliki nama yang sama dan juga memakai topeng, yang justru membuat Ye Fei Yang memiliki rasa memiliki yang kuat. Tempatkan Zhang San dari Kunlun ke orang di depan Anda. Pria di depannya akan segera disiksa sampai mati oleh Ye Fei Yang, yang memberi Ye Fei Yang ilusi bahwa dia sedang membunuh orang kuat yang tiada taranya di Kunlun. Betapa indahnya menyiksa dan membunuh yang kuat. Sepertinya Bibi memberitahumu sesuatu. Dia tidak ingin aku mati begitu saja, kan? Lu Yun sengaja meninggikan suaranya dan berkata. Tidak sulit untuk menebaknya. Setelah Lu Yun datang ke klan Gu, dia hanya memberitahukan nama Zhang San kepada dua orang, satu adalah Miao Qinghe dan yang lainnya adalah Tetua Agung.
Tapi sekarang Ye Fei yang memanggil nama ini. Tentu saja bukan Miao Qinghe yang memberitahunya, hanya wanita kejam yang disebut bibi oleh Lu Yun. Karena hanya ada dua dari mereka yang tersisa di medan pembunuhan saat ini, dan mereka telah mengalami pembunuhan berdarah, orang-orang Gu di sekitar mereka semua merasa rumit dan terdiam. Oleh karena itu, suara Lu Yun menyebar sangat jauh, dan hampir semua orang yang hadir mendengarnya. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang dibicarakan bibi Lu Yun. Miao Qinghe mengerutkan kening sepanjang waktu. Mendengar suara Lu Yun, dia tanpa sadar melihat ke arah yang lebih tua. Melihat ekspresi suram di wajah orang tua itu, dia membuat tebakan. Tetua Agung pasti diam-diam menyuruh Ye Fei Yang untuk menyiksa Lu Yun. Miao Qinghe sangat tidak senang. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Sejak Lu Yun melangkah ke medan pembunuhan, Miao Qinghe tidak bisa berbuat apa-apa. Di medan pembunuhan, Ye Fei Yang memunculkan senyuman dingin di bibirnya dan menatap Lu Yun dengan aneh, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku memutuskan untuk menyiksamu, tidak ada alasan lain selain untuk menunjukkan seni membunuhku." Tanda tanya, apa seni membunuh? Menimbulkan 108 luka pada tubuh lawan, namun setiap pedang dapat menghindari titik vital, dan menunggu hingga saat terakhir untuk menghabisi lawan dengan satu pedang. Ye Fei Yang telah menghitung waktu, dan hanya tersisa 3 menit. 3 menit sepertinya adalah waktu yang singkat, tetapi bagi pendekar pedang seperti Ye Fei Yang, itu sudah cukup. Seorang master dapat menghunus ratusan pedang dalam sekejap. Premisnya adalah lawannya lebih lemah darinya. Beri kamu waktu untuk mengambil senjata dari tanah. Jangan bilang aku mengganggumu, kata Ye Fei Yang dengan percaya diri ketika dia melihat Lu Yun belum mengambil senjatanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak perlu khawatir. Tidak terburu-buru. Aku juga tidak terburu-buru. Ye Fei Yang mencibir. Kedua pihak yang terlibat tidak sedang terburu-buru, tetapi seorang bibi di luar medan pembunuhan sangat cemas hingga dia hampir menangis. Yang saya bicarakan adalah sorot matanya yang akan berubah suram. Tetua Agung tidak ingin melihat seni membunuh. Yang dia inginkan adalah menyiksa Lu Yun dengan kejam. Saya menginginkannya, saya sangat menginginkannya. 3 menit menurutnya jelas tidak cukup. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh tetua itu adalah ketika dia pertama kali memasuki medan pembunuhan, Ye Fei Yang memotong lidah Lu Yun dan meninggalkan ratusan luka yang tidak fatal di tubuhnya. Biarkan Lu Yun perlahan-lahan mengalami perasaan menyakitkan ini sebelum kematian. Dia bahkan meminta Ye Fei Yang untuk mengawasi yang lain dan tidak membiarkan mereka melakukan apapun pada Lu Yun. Dia ingin rasa sakit Lu Yun bertahan sampai saat terakhir sebelum dia sempat mati. Disayangkan, untuk memamerkan seni membunuhnya, Ye Fei Yang tidak melakukan apa yang diinginkan tetua agung itu. Hanya ketika semua pembunuh lainnya mati dan perhatian semua orang terfokus hanya padanya, Ye Fei Yang akan mulai memamerkan karya seninya. Ini disebut gaya. Jika waktunya tiba, Tuan Yu secara pribadi akan mengambil tindakan. Saat itu, kalian berdua tidak akan bisa meninggalkan medan pembunuhan hidup-hidup. Melihat Ye Fei Yang masih enggan untuk mengambil tindakan, tetua agung tidak punya pilihan selain mengingatkannya dengan menekankan aturan. Miao Ying di luar lapangan juga berkata, "Sayangku, berhentilah bermain-main dan selesaikan." Dia telah bersumpah. Jika Ye Fei Yang menyelinap keluar dan mati bersama pria bertopeng di tangan Tuan Yu, itu sama dengan sumpah yang dibatalkan. Miao Ying juga harus dihukum berat. Tidak peduli seberapa percaya diri Anda tidak bisa bermain seperti ini. Mendengar suara kedua orang itu, Ye Fei Yang mengambil tindakan. Dalam sekejap, energi pedang pertama keluar, mengarah ke bahu Lu Yun. Dia berencana melumpuhkan kedua tangan Lu Yun terlebih dahulu. Tertawa, energi pedang yang tajam menembus udara dan tiba di depan Lu Yun dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, dia melihat Lu Yun mengambil senjata di tanah dengan jari kakinya dan memblokirnya di depannya. Dengan satu klik, senjatanya hancur, tetapi energi pedang yang disodorkan Ye Fei Yang juga menghilang. Hasil ini segera menyebabkan pupil mata Ye Fei Yang menyusut. Senjata-senjata di medan pembunuhan semuanya biasa-biasa saja dan tidak dapat menahan energi pedangnya. Tapi sekarang, mereka mampu menahannya, menunjukkan bahwa ada cara lain. Marah, Ye Fei Yang menghunus pedangnya lagi, dan benar saja, ketika Lu Yun mengangkat senjatanya dengan jari kakinya untuk melawan, dia merasakan fluktuasi halus dari energi sejati. Ternyata Zhang San ini juga seorang kultivator. Tidak heran para pembunuh itu tidak berani mendekatinya. Mereka pasti terintimidasi oleh energi aslinya. Saat itulah Ye Fei Yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengayunkan pedang lagi. Kali ini, 3 pedang energi ditembakkan secara bersamaan. Saya melihat Lu Yun terus mengambil senjata dengan jari kakinya. Kali ini dia mengambil tombak. Ketika tombak itu terbang, sepertinya tombak itu terkena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan tombak itu langsung terbelah menjadi 3 bagian energi pedang. Awalnya itu semua adalah senjata biasa, tetapi di tangan Lu Yun, itu berubah menjadi perisai pertahanan yang sangat baik. Ye Fei Yang akhirnya menyadari keseriusan masalah ini, tetapi yang lebih membuatnya takut adalah Lu Yun benar-benar berkata dengan ringan, "Niat pedang tingkat master, lumayan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah ahli pedang?" Ye Fei Yang merasa cemas, tetapi dia hanya bisa gigit peluru dan terus menyerang, dan kali ini, dia menusuk lusinan energi pedang. Lu Yun tidak menggunakan senjatanya untuk memblokir kali ini, tetapi tubuhnya bersinar dan dia langsung berada di luar jangkauan serangan energi pedang. "Bukankah kamu bilang kamu tidak terburu-buru?"
Setelah Lu Yun mengelak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada menggoda. Suasana hati Ye Fei yang tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia tidak terburu-buru karena dia meremehkan kekuatan Lu Yun. Pada awalnya, dia berpikir untuk memulai dengan satu energi pedang dan secara bertahap meningkatkan keterampilan artistiknya, tetapi ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia menusuk dengan lusinan energi pedang. Anda bisa melihat ketidaksabaran di hati Ye Fei Yang. Kesalahan, Ye Fei Yang tidak peduli dengan seni membunuh, energi sebenarnya di tubuhnya melonjak seperti ledakan, dan bahkan membentuk pusaran badai yang mengerikan di sekitar tubuhnya. Pedang panjang di tangannya melewati pusaran badai, dan langsung dipenuhi dengan energi sejati saat ia melesat keluar. Hanya ada satu pedang, tapi itu adalah bagian utama dari pedang yang membawa kekuatan tahap inti emas, dan tingkat mematikannya pasti lebih besar daripada lusinan energi pedang yang tersebar tadi. Ledakan, kemanapun pedang panjang itu lewat, sepertinya tombol petir telah terpicu. Suaranya begitu kuat sehingga wajah semua orang di sekitarnya berubah menjadi ekspresi terkejut. Di masa lalu, kompetisi pembunuhan hanya berdarah dan penuh kekerasan, membosankan dan monoton. Karena hanya sedikit praktisi yang berpartisipasi, mustahil untuk melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Saya tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Bahkan kucing hitam yang dipegang di tangan Tuan Yu, yang telah menutup matanya untuk beristirahat, terbangun oleh gerakan tersebut dan membuka matanya sedikit, mengeluarkan pupil berwarna kuning. Hanya Tuan Yu yang selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa besar gerakannya, dia tidak pernah mengalami perubahan suasana hati sama sekali. Lalu kenapa dia mengusulkan pembunuhan seperti ini? Pedang Ye Fei yang sangat kuat, dan ekspresi semua orang di sekitar medan pembunuhan berubah secara drastis. Miao Qinghe dan Miao Xin menatap Lu Yun yang berada di tengah badai, dengan hati berdebar-debar. Kemampuan Lu Yun untuk dengan mudah memblokir serangan Ye Fei yang beberapa kali sebelumnya telah memberi mereka cukup kejutan. Miao Qinghe juga menyadari bahwa mungkin dia menolak pergi karena dia cukup percaya diri. Tetapi, pedang ini jelas tidak mudah untuk dilawan. Mereka sangat berharap Lu Yun dapat sekali lagi melarikan diri dari jangkauan serangan pedang dengan kecepatan magis seperti yang dia lakukan sekarang. Namun, mereka kecewa. Lu Yun melakukan gerakan menghindar, tapi tiba-tiba dia sepertinya telah kehabisan kekuatan fisiknya. Dia langsung tersedot oleh badai, seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak bisa bergerak. Hal ini mengakibatkan dia harus menanggung serangan tubuh pedang itu secara langsung. Berhenti. Miao Qinghe tidak ingin menyinggung perasaan orang dewasa, tetapi pada saat ini, dia masih tidak menghentikan suara batinnya dan berteriak. Segera, mata semua orang tertuju pada Miao Qinghe, dan mereka semua bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pemimpin klan hari ini? Beraninya kamu campur tangan di depan Tuan Yu. Semua orang di klan Gu merasa panik. Benar saja, Tuan Yu, yang tanpa ekspresi dari awal sampai akhir, akhirnya mengubah ekspresinya. Matanya yang kuat tertuju ke arah Miao Qinghe, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Tiba-tiba, seolah-olah Miao Qinghe dipukul dengan keras, wajah cantiknya segera menjadi pucat, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Sangat kuat, Tuan Yu sangat kuat, hanya satu pandangan saja yang menyebabkan pemimpin klan mereka menderita pukulan berat. Untungnya, Yu tidak memiliki niat membunuh. Dia hanya mengintimidasi Miao Qinghe dan kemudian mengembalikan perhatiannya ke medan pembunuhan. Adegan ini terjadi sangat singkat dan tidak mempengaruhi perubahan di medan pembunuhan sama sekali. Semua orang juga secara tidak sadar melihat ke medan pembunuhan lagi. Pertempuran di sana terus berlanjut. Lu Yun tersedot oleh badai dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Ye Fei yang sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Miao Qinghe. Seperti Lu Yun, dia sudah lama mengetahui tentang kutukan klan Gu. Miao Ying memberitahunya, jadi Ye Fei yang tahu bahwa yang lebih tua adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab, dan Miao Qinghe, pemimpin klan, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam pertandingan pembunuhan ini. Ye Fei yang harus memanfaatkan pukulan ini untuk mengakhiri segalanya. Tidak ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin mati di tangan orang dewasa bersama Lu Yun. Ledakan. Di tengah badai yang menggelegar, inti pedang yang keras menyerang, mengenai dada Lu Yun. Cahaya pedang yang berkedip-kedip membuat wajah Lu Yun terlihat sangat pucat. Juga pucat. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang Miao Qinghe. Hal yang sama juga terjadi pada Miao Xin. Kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia memiliki kebencian terhadap Lu Yun sebelumnya, tetapi 2 hari yang lalu, ketika Lu Yun berkata bahwa dia akan membantunya melampiaskan amarahnya, kebencian di hati Miao Xin telah lama hilang. Dan selama 2 hari bergaul ini, dia menemukan bahwa meskipun Lu Yun mendominasi dan bermulut kasar, dia tidak buruk hati dan merupakan orang yang mudah bergaul. Jadi dia tidak ingin melihat Lu Yun mati. Xiao Qin tidak datang ke kompetisi pembunuhan ini. Lu Yun memintanya untuk bersembunyi di rumah Miao Xin agar tidak terlihat ketika dia berlari keluar dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Qin percaya pada Lu Yun. Dia berkata dia akan menyelesaikan segalanya. Dia percaya Lu Yun bisa melakukannya, jadi dia sangat patuh dan tidak keluar. Jika Lu Yun meninggal, Miao Xin tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Qin ketika dia kembali. Pada saat ini, Miao Ying melihat ke sisi ini dan berkata sambil mencibir, Miao Xin, kamu cukup mampu. Kamu sebenarnya memintamu untuk menemukan master seperti itu, dan kamu juga ingin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sayangnya, kali ini benar-benar berubah. Menjadi babi.
Dia juga terkejut. Saat pamer di depan Miao Xin 2 hari lalu, Miao Xin menunjukkan ekspresi frustrasi, yang membuat Miao Ying merasa bahwa dengan Ye Fei yang di sini, dia pasti akan menang. Siapa yang menyangka pria bertopeng yang dibawa kembali oleh Miao Xin akan sangat menakutkan, membuat Ye Fei yang sangat sulit untuk menang. Namun pada akhirnya, kami menang. Miao Xin sudah merasa tidak nyaman. Ketika dia mendengar ejekan Miao Ying, jantungnya kembali dipukul seperti palu yang berat. Dia tidak bisa membantah. Di bawah pedang itu, kecuali keajaiban terjadi, Lu Yun tidak akan pernah selamat. Ledakan. Di bawah kehancuran cahaya pedang, pakaian Lu Yun langsung hancur. Sekilas, sepertinya seluruh tubuhnya telah ditelan oleh cahaya yang tajam. Namun, saat berikutnya, sebuah bayangan muncul dari badai dan lolos dari serangan bayangan pedang. Itu Lu Yun. Dia masih hidup, dan dia lolos dari badai dengan daya isap yang kuat. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah dicairkan oleh cahaya pedang, memperlihatkan otot-ototnya yang proporsional. Ada noda darah di tubuhnya, tapi tidak jelek. Darah mengalir di sepanjang garis otot Lu Yun, menambah keindahan yang liar. Angka ini tidak terkalahkan. Para wanita klan Gu membelalak, ada yang kaget, ada yang tidak percaya. Mereka terkejut karena tidak percaya Lu Yun bisa lolos hidup-hidup dari hantaman pedang yang begitu mengerikan. Sungguh luar biasa karena ketika Lu Yun mengenakan pakaian, dia memiliki sosok yang langsing. Dia tidak bisa membayangkan sosoknya di balik pakaian itu begitu menarik. Jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan detailnya, yaitu pakaian Lu Yun baru saja hancur oleh cahaya pedang yang menakutkan, tetapi topeng di wajahnya tidak menunjukkan goresan sedikitpun. Sungguh mendebarkan, saya hampir mati. Lu Yun menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan terengah-engah, seolah dia baru saja melarikan diri dengan susah payah. Suara Lu Yun membangunkan semua orang. Murid Ye Fei yang juga berkontraksi dengan hebat, matanya tertuju pada Lu Yun, wajahnya penuh ketakutan. Itu adalah serangan terkuatnya, tidak dapat membunuh Zhang San itu. Ye Fei yang punya alasan untuk curiga bahwa Zhang San di depannya adalah orang yang sama dengan Kaisar Pedang Song Zhang San dari Kunlun. Ada banyak Zhang San dengan nama yang sama. Zhang San, yang memiliki nama yang sama dan juga seorang praktisi, masih muda. Mungkin hanya ada satu Zhang San yang merupakan rekan praktisi dengan nama yang sama dan sangat kuat, yaitu salah satu dari Sekte Kaisar Pedang Kunlun. Tapi jika itu masalahnya, Ye Fei yang tidak bisa memahaminya. Dengan kekuatan Zhang San, bagaimana mungkin dia tidak bisa menghindari serangannya? Bahkan jika dia tidak menghindar, serangannya tidak mungkin menyebabkan cedera jika mendarat pada orang sekuat itu. Namun Zhang San di depannya terluka. Tepat ketika Ye Fei yang bingung, sebuah suara terdengar di luar medan pembunuhan, yang membuatnya pucat karena ngeri. Waktu sudah berakhir. Suara ini mekanis, tanpa emosi apapun, dan keluar dari mulut Tuan Yu. Hukuman ini adalah hukuman mati. Ye Fei yang tiba-tiba panik. Dia awalnya ingin mendemonstrasikan seni membunuh, jadi dia menunggu hingga beberapa menit terakhir sebelum memutuskan untuk menyerang Lu Yun, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan begitu sulit untuk dihadapi. Sekarang waktunya telah tiba, itu berarti keduanya akan dibunuh oleh Tuan Yu di medan pembunuhan ini. Saat ini Ye Fei yang hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu berharap Zhang San di seberangnya adalah yang dari Kunlun, karena yang dari Kunlun pasti sekuat orang dewasa. Jika kamu benar-benar senior dari Kunlun, tolong selamatkan hidupku. Mulai sekarang, kamu bersedia bekerja keras untuk membalas seniorku. Ye Fei yang berlutut di depan Lu Yun tanpa ragu-ragu. Berlutut ini di luar dugaan semua orang. Orang yang ingin membunuhmu adalah Tuan Yu. Alih-alih memohon ampun, kamu malah berlutut di hadapan pria bertopeng yang ditusuk olehmu. Takut. Mengapa Ye Fei yang tidak berlutut? Karena dia sudah lama mendengar dari Miao Ying orang seperti apa Yu itu, acuh tak acuh terhadap kehidupan, seperti algojo tanpa emosi manusia. Berlututlah dia, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Daripada melakukan ini, lebih baik bertaruh dan bertaruh bahwa Zhang San di depannya adalah senior yang kuat dari Kunlun. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini. Harus dikatakan bahwa pikiran Ye Fei yang masih sangat fleksibel dalam situasi hidup dan mati ini. Lu Yun menatapnya dengan ekspresi aneh, apa yang kamu bicarakan? Senior macam apa dari Kunlun? Itu tidak bisa dijelaskan. Satu kalimat membuat hati Ye Fei yang tenggelam ke dasar. Bukankah begitu? Mungkinkah orang di depanku benar-benar memiliki nama yang sama? Tapi bagaimana dia bisa tetap tenang? Ye Fei yang bertanya dengan enggan, jika Anda bukan senior dari Kunlun, mengapa Anda tidak merasa takut sekarang? Apakah Anda tidak takut dibunuh oleh Tuan Yu? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku mengidap penyakit aneh dan umurku tidak akan lama lagi. Aku masih harus menanggung siksaan yang menyakitkan setiap hari. Lebih baik aku mati saja. Jadi aku datang ke klan Gu bersama satu-satunya niat untuk mati. Alasan mengapa saya menggunakan nama Zhang San adalah karena saya tidak ingin mengungkapkan nama asli saya. Saya tidak ingin kenalan di luar berpikir bahwa saya mati di sini karena racun cinta. Ini seharusnya disebut menyelamatkan muka, bukan? Petik 2. Lu Yun masih berpikir untuk bercanda saat ini, tetapi Ye Fei yang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es setelah mendengar kata-katanya. Kesalahpahaman ini sangat besar. Saya selalu menganggap Zhang San ini aneh,
Namun saya tidak menyangka bahwa dia sembarangan memilih nama Zhang San karena dia mengidap penyakit aneh dan ingin mati, namun dia tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Jika Anda mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti kesempatan terakhir Anda untuk bertahan hidup telah hilang? Ye Fei yang mengertakkan gigi dan tidak peduli. Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Harus ada perjuangan yang keras sebelum kematian. Namun, segera, wajah Ye Fei yang menjadi pucat, karena tuannya dengan mudah menyusulnya, memegang kucing hitam itu di pelukannya, dan menepuknya ke depan dengan satu telapak tangan. Ye Fei yang berbalik dalam sekejap dan menusuk dengan pedang tajam. Pada saat yang sama, semua energi di tubuhnya meledak, mencoba memblokir tuannya sejenak dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Disayangkan, kesenjangan antara tahap awal Golden Elixir dan tahap kesempurnaan agung Golden Elixir seperti jurang. Menghadapi serangan Ye Fei Yang, Tuan Yu bahkan tidak repot-repot menghindar, dia meraih telapak tangannya di depannya, dan cahaya pedang serta badai hisap yang berasal darinya padam dalam sekejap. Itu seperti bom yang dipadamkan tanpa ampun saat sekringnya menyala. Terlihat betapa mengerikannya kekuatan orang dewasa. Ye Fei yang tampak ngeri dan hanya bisa memadatkan seluruh energi aslinya menjadi perisai pelindung dalam upaya menyelamatkan hidupnya. Namun, telapak tangan Tuan Yu dengan mudah melewati perisai pelindung Ye Fei Yang, seolah-olah melewati selembar kertas tisu, dan mendarat dengan akurat di leher Ye Fei Yang. Ada bunyi klik. Ye Fei Yang meninggal karena marah. Tuan Yu membawa tubuh Ye Fei Yang dengan satu tangan dan kembali ke medan pembunuhan, seolah-olah untuk menunjukkan keagungannya. Lengannya bergetar, dan tubuh itu langsung meleleh, berubah menjadi hujan darah dan berhamburan ke tanah. Mendesis. Semua orang tidak bisa menahan nafas, tetapi bau darah di udara begitu kuat hingga mereka hampir muntah. Kekuatan Tuan Yu terlalu menakutkan. Pada tahap awal ramuan emas, dia seperti ayam atau bebek di tangannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dia bisa membunuhnya jika dia mau. Mata semua orang membelalak ngeri, dan tubuh mereka gemetar. Kamu sekarang. Tatapan acuh tak acuh Tuan Yu tertuju pada Lu Yun dan dia berkata tanpa ekspresi. Saat Tuan Yu mengejar Ye Fei yang barusan, Lu Yun berdiri diam dan tidak bergerak. Sepertinya seperti yang dia katakan, kali ini, dia ingin mati dan tidak punya ide untuk melarikan diri. Di luar lapangan, Tetua Agung memasang ekspresi kejam di wajahnya, menatap tajam ke arah Lu Yun, dan mengutuk, dasar jalang dengan mulut yang kejam, kamu pantas mati. Dia tidak merenungkannya sama sekali. Dialah yang pertama kali menghina Lu Yun, dan bahkan jika Lu Yun membalas, itu tidak akan sampai pada titik terkutuk. Mungkin, ketidakpekaan Guru Yulah yang menginfeksi Tetua Agung, menyebabkan emosi negatif yang menyimpang di dalam hatinya. Sejak awal, Tetua Agung tidak menganggap Lu Yun sebagai makhluk hidup, karena manusia perkakas sudah ditakdirkan untuk mati sejak lama. Orang yang sekarat bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara, apalagi menentang dirinya sendiri. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Sesepuh Agung sangat membenci Lu Yun.